Kenapa berita hoaks sangat marak di Indonesia? UNESCO menyebutkan Indonesia menjadi urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, tetapi data Where Social per Januari 2017 mengungkapkan orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Tidak heran dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Sehingga sosial media sasaran empuk untuk menyebarkan berita-berita yang dibuat oleh oknum tertentu. Malas baca, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam, ditambah paling cerewet di media sosial pula. Jangan heran jika Indonesia jadi sasaran empuk untuk info provokasi, hoaks, dan fitnah, yang dimana sangat merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Bagaimana cara agar bisa terhindar dari hoaks yang menyebar? Literasi. Mari kita mulai diri sendiri untuk meningkatkan literasi yang kita miliki. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi termasuk kemampuan berbahasa seseorang dalam menyimak, berbicara, mendengar, dan menulis. Untuk memahami teks sesuai dengan tujuannya masing-masing. Informasi yang tersedia pun bukan hanya sekedar teks. Dengan menggunakan literasi, kita bisa memahami teks dengan berbagai macam moda, atau yang disebut sebagai teks multimoda. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui teks hanyalah berupa teks. Namun, dalam literasi, istilah teks dapat berupa teks tulis, lisan atau audio, visual, audiovisual, spasial, nonverbal atau kinestetik, dan sebagainya. Wujud teks bisa berupa digital dan non-digital. Mari mulai menyimak dan mendengar teks berwujud lisan atau visual seperti berita dari sumber yang terpercaya, mulai bertanya kepada ahlinya mengenai suatu hal untuk mendapatkan informasi yang akurat. Mulailah untuk tidak menulis informasi bohong di sosial media. Tulislah dan sebarlah informasi yang sudah terbukti kebenarannya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia akan mudah terjauh dari yang namanya hoaks. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin meningkatkan literasi dalam diri kita sendiri? Naratif literasi. Kita bisa menuangkan perjalanan literasi diri kita dalam sebuah naratif literasi. Naratif literasi dapat menggambarkan diri kita sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi impian hidup kita dalam menjadi individu yang kaya akan literasi. Naratif literasi ini pula bisa menggambarkan bagaimana cara mengembangkan literasi dengan baik bagi dirinya dan orang lain untuk membentuk individu dan generasi yang berliterat. Apalagi jika Anda adalah seorang guru. Sosok yang akan menciptakan generasi bangsa, maka harus membentuk generasi yang kritis dalam menerima sebuah informasi baru. Maka dengan naratif literasi yang calon guru buat, dapat mencerminkan strategi yang bisa diterapkan kepada peserta didiknya dalam membentuk generasi yang kaya akan literasi, sehingga Indonesia bisa jauh dari yang namanya hoaks.